Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis teknologi pendeteksi emosi manusia dalam film Knight Rider, studi fiksi dan potensi realisasi nyata. Nah, untuk pendahuluannya itu KIT adalah serial Knight Rider adalah contoh fiksi ilmiah yang menggambarkan kecerdasan buatan atau AI. Nah, AI ini canggih yang mampu berinteraksi layaknya manusia. Nah, salah satu fitur utamanya adalah kemampuan mendeteksi dan merespon emosi manusia secara real time atau secara langsung. Nah, kemampuan ini penting karena komunikasi manusia sangat bergantung pada isyarat emosional seperti ekspresi wajah, nada, dan bahasa tubuh. Nah, melalui analisis ini, analisis multimodal dari suara, ekspresi, dan biometrik, KIT menerapkan konsep affective computing yang memungkinkan merespon yang empatik dan adiktif terhadap kondisi psikologis pengguna. Nah, hal ini mencerminkan visi AI masa depan yang tidak hanya cerdas tapi juga paham sama perasaan manusia. Next. Nah, teknologi pendeteksi emosi. Teknologi pendeteksi emosi adalah bagian dari AI yang memungkinkan sistem mengenali dan merespon emosi manusia melalui sensor biometrik, ekspresi wajah, maupun suara dan data fisiologis. Nah, dalam Knight Rider ini, KIT digambarkan sebagai kendaraan yang cerdas, yang mampu memahami konteks emosi lawan bicara, memungkinkan interaksi yang lebih manusiawi dan intuitif. Nah, KIT ini menggunakan pendekatan multimodal affect recognition, menghubungkan analisis wajah, suara, biometrik untuk menafsirkan atau menerjemahkan emosi secara menyeluruh. Nah, fitur ini membuat KIT itu nggak hanya efisien dalam bertugas, tetapi juga menjadi rekan virtual yang sangat empatik. Next. Nah, yang tadi kita bahas ada Facial Emotion Recognition atau FAIR. Nah, FAIR ini adalah teknologi yang menggunakan kamera dan algoritma komputer untuk mengenali ekspresi wajah sebagai indikator emosi. Nah, ekspresi wajah itu merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang efektif dalam menyampaikan perasaan seperti marah, senang, atau sedih. Nah, teknologi ini memanfaatkan metode seperti Deep Neural Network dan Convolutional Neural Network atau CNN. Nah, kalau DNN ini dia memasukkan datanya itu kayak teks atau table. Kalau misalnya CNN itu memasukkan datanya itu gambar atau video. Nah, ini tuh untuk mendeteksi ciri-ciri wajah. Perusahaan seperti Affectiva dan Microsoft ini telah mengembangkan FAIR dengan bantuan database besar seperti AffectNet dan RAFDB yang berisi puluhan ribu gambar wajah untuk mengenali emosi secara akurat. Nah, ini ada contoh wajahnya itu ada neurally, naturally, happiness, sadness, anger, content, non-surprise, fear, disgust, uncertain, dan non-face. Ya, selanjutnya ada Speech Emotion Recognition atau SER. SER ini menggunakan prinsip tabel arousal dan valence, yang merupakan tabel arousal itu sebagai tinggi rendahnya suatu emosi dapat terdeteksi. Kalau valence itu positif negatifnya emosi yang terdeteksi. Nah, di sini ada definisi SER. SER adalah cabang dari pemrosesan suara yang berfokus pada pengenalan emosi dalam ucapan. Ya, ini merupakan cabang teknologi yang berfokus pada ekstraksi suara menjadi perintah lain seperti itu. Tujuan SER adalah mendeteksi keadaan emosional pembicara. Mendeteksi keadaan pembicara seperti marah, sedih, bahagia, dan sebagainya. Metode deteksi yang digunakan adalah mengekstraksi fitur dari sinyal suara menggunakan tabel arousal dan valence tadi. Nah, parameter yang dianalisis. Parameter yang dianalisis adalah nada, intonasi, dan tempo suara. Nada dan intonasi merupakan tinggi rendahnya
suatu nada dan intonasi masuk kepada arousal pada tabel arousal dan tempo suara. Next. Nah, selanjutnya yang digunakan kit juga ada sensor biometrik. Kit sendiri menggunakan sensor biometrik pada setir, kursi, sabuk pengaman, dan ventilasi. Di ventilasi digunakan untuk memantau kondisi fisiologis pengemudi secara real time. Ya, sensor ini mendeteksi berbagai indikator emosional seperti HR atau detak jantung, ada HRV, variabilitas detak jantung, ada tekanan darah, suhu kulit, respon galvanik kulit atau GSR, pelebaran pupil atau pupil dilation, getaran vokal atau vocal tremor. Data-data ini membantu kit menilai kondisi emosional pengguna seperti stres, ketakutan, atau relaksasi, melengkapi analisis suara dan ekspresi wajah untuk deteksi emosional yang lebih akurat. Ya, selanjutnya ada AI dan machine learning dalam pengolahan emosi. Data yang dikumpulkan dari hasil pengenalan emosi dan sensor biometrik dapat diproses dengan algoritma machine learning untuk membuat biometrik profile, yaitu tanda tangan perilaku. Dalam tanda kutip, tanda tangan perilaku seseorang yang bersifat unik, layaknya sidik jari. Next, ada profil teknologi kit. Kit sendiri merupakan alat cerdas, ya, kendaraan cerdas dalam film Knight Rider tahun 2008 yang dilengkapi teknologi fiktif seperti nanoteknologi, kecerdasan buatan, analisis biometrik, mampu berbicara, mengambil keputusan mandiri, dan memahami emosi pengemudi. Fitur pendeteksi emosinya mencerminkan visi AI yang empatik dan humanistik dengan sistem multimodal yang mencakup suara, ekspresi wajah, dan biometrik. Teknologi ini memperkaya karakter kit sekaligus memperdalam hubungan emosional antara manusia dan mesin dalam narasi film. Selanjutnya adalah adegan deteksi emosi oleh kit. Salah satu fokus dari pembahasan analisa kami adalah adegan ketika Sarah Gregman ini duduk di dalam mobil Kit dan terlihat sedih. Ya, saat itu Sarah Gregman baru saja mendapatkan kabar bahwa ayahnya itu menghilang ataupun meninggal. Nah, meskipun di dalam adegan ini Sarah Gregman tidak mengungkapkan emosinya secara verbal, tidak mengungkapkan emosinya secara langsung, mobil Knight ini mampu mengenali bahwa Sarah sedang mengalami tekanan emosional. Dalam adegan tersebut, mobil Knight juga menyebutkan bahwa detak jantung dan pernapasan Sarah mengalami perubahan yang menandakan bahwa Sarah ini sedang mengalami distress emosional. Selanjutnya, representasi teknologi dalam film. Salah satu adegan yang menunjukkan ketika tokoh Sarah tidak mengungkapkan perasaannya ini membuat menunjukkan bahwa mobil Knight ini bisa untuk mendeteksi emosi melalui kombinasi penggunaan sensor biometrik, pengenalan suara, dan juga ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh Sarah Gregman. Seluruh data yang dideteksi ini diambil, kemudian diinterpretasikan dan juga diproses menggunakan algoritma kecerdasan buatan atau AI. Nah, hal ini mencerminkan bahwa AI itu memiliki konsep affective computing, di mana sistem mesin tidak hanya mengenali emosi, tapi juga merespon secara empatik dan juga adaptif terhadap kondisi pengguna. Sistem ini digambarkan mampu memindai emosi seseorang itu secara terus-menerus untuk memastikan bahwa si penggunanya itu selamat dan juga nyaman. Selanjutnya ada relevansi dengan teknologi saat ini. Pada saat ini kamera dan pengolahan citra, ya, itu teknologi kamera standar beresolusi tinggi yang dikombinasikan dengan computer vision dan algoritma deep learning dapat digunakan untuk mendeteksi ekspresi wajah secara real time.
Yang dimaksud dengan kamera standar di sini adalah jenis kamera point to shoot yang memiliki fitur zooming tambahan yang memiliki kualitas resolusi tinggi, sehingga sistem itu bisa mendeteksi dari ekspresi wajah secara real time. Lalu kemudian teknologi yang relevan untuk saat ini adalah mikrofon dan analisis audio. Mikrofon yang sensitif yang dikombinasikan dengan speech dengan sensor speech emotional recognition memungkinkan pengenalan emosi dari nada suara dan intonasi pengguna. Teknologi ini sudah digunakan pada asisten virtual dan sistem layanan pelanggan untuk mengenali keadaan emosional pengguna. Selanjutnya ada sensor biometrik dan wearable device. Perangkat seperti jam tangan pintar, smartwatch, dan sensor kulit kini mampu memantau data fisiologis seperti detak jantung dan konduktivitas kulit yang digunakan untuk menganalisis stres, kecemasan, atau relaksasi emosional pengguna secara non-invasif. Lalu kemudian ada sistem integratif berbasis AI. Sistem berbasis AI modern saat ini salah satu contohnya adalah Siri atau Alexa, atau juga sekarang ada Gemini dan juga Meta ya. Mulai mengembangkan sistem-sistem ini mulai mengembangkan fitur empati buatan atau artificial empathy yang memungkinkan respon sistem menjadi lebih kontekstual dan menyesuaikan dengan emosi pengguna. Selanjutnya ada perbandingan kit dengan teknologi saat ini. Meskipun fitur emosi kit masih fiksi, teknologi serupa mulai muncul. Contohnya di mobil Toyota Concept 1 yang sudah bisa membaca suasana hati pengemudi menggunakan kamera dan AI. Teknologi seperti CNN untuk ekspresi wajah dan deteksi emosional suara juga mulai diterapkan. Next. Nah, selanjutnya itu adalah potensi implementasinya untuk masa depannya. Dalam 10-20 tahun ke depan, mungkin sistem kendaraan atau asisten digital diprediksi mampu meniru kemampuan kit berkat kemajuan pesat AI, sensor biometrik, dan komputasi efektif. Yang selanjutnya tantangan etika dan privasi. Pengguna data emosional secara real time menimbulkan resiko penyalahgunaan jika tidak diatur. Penting adanya regulasi yang melindungi hak pengguna dan memastikan pengguna teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kit mewakili visi kendaraan masa depan yang bukan hanya canggih tetapi juga paham emosi manusia. Dengan pendekatan multimodal, ekspresi wajah, suara biometrik, Kit mencerminkan arah AI yang lebih humanistik. Meski masih dalam ranah fiksi, teknologi seperti efektif computing mulai mengarah ke arah itu di dunia nyata. Dari hasil analisis kami mengenal teknologi saat ini dengan film Kit, penelitian mengenai teknologi AI ke depan perlu difokuskan pada perkembangan sistem integratif multisensor dan memperhatikan aspek etika serta keamanan data emosional pengguna agar teknologi ini bisa digunakan secara aman, adil, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,